Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, di tengah upaya dari Satgas Anti Mafia Bola memberantas mafia di tubuh PSSI, ada prestasi yang sangat membanggakan yang ditorehkan oleh Timnas U22 di Piala AFF tahun ini. Nah, selain juara, mereka juga tidak pernah terkalahkan dalam sejumlah pertandingan dari fase grup hingga final kemarin. Kalau misalnya kita melihat grafik berikut ini merupakan piala pertama bagi Timnas U22 Indonesia dengan mengalahkan Thailand dengan skor yang ketat 2-1. Awalnya mereka tertinggal 0-1, kemudian berbalik unggul menjadi 2-1. Timnas dibandingkan dengan tim nasional negara lain paling produktif dengan mencetak 8 gol, dengan striker Marinus Wanewar menjadi top skor dengan mencetak 3 gol. Nah, Indonesia menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah terkalahkan. Di fase grup mereka imbang melawan Myanmar dan juga Malaysia, kemudian menang melawan Kamboja 2-0. Sementara di semifinal mengalahkan Vietnam dengan 1-0 dan terakhir di final kemarin mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Atas prestasi ini, Menpora menjanjikan bonus 2,1 miliar rupiah. Nah, sebenarnya prestasi Timnas Garuda di Piala AFF cukup menggembirakan. Ini untuk usia U16 berjaya dengan mengalahkan Thailand tahun lalu. Sementara di tahun 2013 Anda bisa saksikan ini Timnas U19 juara mengalahkan Vietnam di tahun 2013. Tahun ini giliran U22 juara dengan mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Sementara Timnas Senior belum pernah juara. Dari 12 keikutsertaannya, mereka menempati posisi runner-up sebanyak 4 kali. Dan inilah yang menjadi PR bagi Timnas Senior, bagaimana bisa tertular atau mengikuti jejak para junior-juniornya dalam memenangi final Piala AFF. Nah, kita akan mengenal lebih dekat siapa sebenarnya pelatih di balik sukses dari Timnas U22 ini. Dia adalah Indra Syafri, seorang pelatih yang terkenal militan dan rela belusukan sampai ke daerah-daerah terpencil untuk mencari bibit-bibit terbaik Timnas U22. Bahkan dia rela untuk tidak digaji, sempat tidak digaji 20 bulan ketika membidani salah satu klub yang dia tangani, yakni di Timnas usia pada waktu itu. Nah, Indra Syafri ini juga terkenal sebagai pelatih yang militan. Karirnya dimulai ketika dia membidani Timnas U16 hingga U22. Nah, dalam 6 tahun terakhir ada 2 Piala AFF yang ia persembahkan untuk Indonesia walaupun di kelompok umur, yakni Piala AFF U19 di tahun 2013 dan yang terakhir adalah AFF U22 kemarin yang kita sabet. Nah, lantas apa kabar upaya bersih-bersih mafia di tubuh PSSI yang saat ini dilakukan oleh Satgas Anti Mafia Bola? Bahwa kita ketahui Satgas Anti Mafia Bola saat ini telah menetapkan 16 tersangka. Di tengah mereka membersihkan mafia bola di tubuh PSSI, kita mendapatkan hadiah berupa prestasi dari Timnas U22. Nah, sejak dibentuk akhir Desember lalu sudah ada 16 tersangka termasuk PLT Ketum PSSI Joko Driono yang dijerat dengan sangkaan merusak barang bukti. Nah, diduga ratusan juta rupiah mengalir ke kasus suap sepak bola ini dengan whistleblower yang kami hadirkan pada malam hari ini, Mbak Lasmi Indaryani, mantan manajer Persibara Banjarnegara. Para tersangka ini baru yang melibatkan Persibara, pemirsa, bukan berarti klub lain tidak menjadi korban pemerasan atau permainan dari mafia-mafia di tubuh PSSI ini. Sehingga banyak pengamat yang mengatakan kasus yang menjadikan Persibara sebagai korban ini merupakan puncak gunung es. Ini artinya akankah polisi nantinya akan melakukan penyelidikan dan juga penyidikan lebih lebar lagi, lebih jauh lagi. Kalau tadi Mbak Lasmi di Prime Time News mengatakan ini baru kelas teri-terinya, nanti kita akan ungkap kelas kakap-kakapnya di tubuh PSSI. Nah, kita nanti akan berbincang salah satunya dengan Mbak Lasmi dan juga pengamat bola serta dari pihak kepolisian untuk mengetahui update terkait dengan kasus mafia di tubuh PSSI. Namun saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk bergabung bersama rekan kami Sandi Firdaus dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten untuk mengetahui euforia seperti apa untuk menyambut Timnas U22 di sana. Sandi, seperti apa euforia di sana dalam menyambut Timnas U22? Ya, selamat malam Rory dan juga pemirsa. Benar sekali, euforia terus terasa saat ini. Tepatnya tadi sejak sore tadi kami berada di Terminal 3 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Tidak hanya awak media yang mulai ramai berdatangan, namun juga para supporter dari Timnas Indonesia yang ingin menyaksikan atau menyambut langsung perjuangan yang sudah dilakukan dan berujung kepada juara dari Timnas Garuda ini, juga langsung menyambut kedatangan dan
jika diketahui bahwa kedatangan para punggawa dan juga staf pelatih dari timnas Garuda ini dijadwalkan 2 kali begitu pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, ini sekitar 20 orang yang sudah tiba dengan menggunakan pesawat MH Malaysia Air. Ini juga sudah tiba dan tepat pukul tadinya dijadwalkan pukul 19.05 waktu Indonesia Barat, 17 orang sisanya juga telah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3 kedatangan tempat saya melaporkan saat ini. Dan juga Oke, dan juga tadi kami juga sempat berbincang dengan keluarga yang hadir, yaitu salah satu keluarga dari punggawa timnas Garuda, yaitu Sandi Rizky, yang tadi juga sanak saudaranya datang untuk menyambut langsung kedatangan kebanggaan keluarga dan juga bangsa yang sekaligus berkontribusi menciptakan gol penyama kedudukan saat menghadapi Thailand di babak final, di mana gol Sandi Rizky ini juga melecut semangat dari teman-teman dan akhirnya menciptakan gol kemenangan yang diciptakan oleh Osvaldo Hai. Dan tadi juga sempat berbincang bahwa sangat bangga begitu keluarga untuk nantinya menyambut Sandi Rizky yang juga dikabarkan menjadi anggota polisi yang ada di skuad timnas Garuda. Dan selain itu juga nanti acara penyambutan akan dihadiri oleh Sesmenpora dan juga staf dari PSSI, serta juga ada perwakilan dari KOI dan juga ada beberapa anggota dari Angkasa Pura begitu yang untuk nantinya menemani atau menyambut kedatangan dari punggawa timnas Garuda dan juga staf pelatih, termasuk pelatih Indra Syafri. Dan sejauh ini juga kami awak media masih menunggu kedatangan dari, sejauh ini info yang beredar bahwa para punggawa dan juga staf dan juga Kementerian dari Pemuda dan Olahraga serta juga PSSI sedang berada di ruang tunggu nantinya untuk datang langsung ke tempat yang sudah disediakan ini. Rory. Sambil kita nantikan press conference-nya, terima kasih Sandi Firdaus melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Saya sekarang akan menyapa sejumlah narasumber saya, ada 2 yang datang di studio. Ada Mas Kesit Handoyo, pengamat sepak bola. Mas Kesit, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ada juga Mbak Lasmi Indaryani, mantan manajer Persibara Banjarnegara yang merupakan whistleblower. Ini tanpa Anda nggak akan terkuak, Mbak, mafia sepak bola di tubuh PSS ini. Terima kasih Mbak sudah menyempatkan hadir di Prime Talk. Dan nanti kita juga akan bergabung bersama dengan Brigjen Pol Dedy Prasetyo, Karopenmas Mabes Polri di segmen ketiga. Saya mungkin akan ke Mas Kesit terlebih dahulu. Di tengah mafia bola yang saat ini sedang diberantas oleh Polri, ada prestasi yang sangat manis yang ditorehkan oleh Timnas U22. Tanggapan Anda di tengah sesuatu hal yang sebenarnya sangat bertolak belakang ini seperti apa, Mas Kesit? Ya, yang pasti bahwa pada saat ini memang sepak bola Indonesia sedang dirundung duka ya terkait dengan adanya dugaan mafia bola, pengaturan skor atau yang lebih kerennya disebut match fixing. Ya. Tapi di sisi lain kita baru saja menyaksikan bagaimana Garuda-Garuda muda, pemain-pemain muda Indonesia U22 tampil begitu perkasa, tampil begitu luar biasa untuk meraih juara AFF U22 di Kamboja setelah mengalahkan Thailand 2-1 kemarin. Dan ini sebuah pencapaian yang menurut saya sangat luar biasa. Kenapa luar biasa, Mas? Padahal Piala AFF kita sebelumnya juga mencapai begitu. Iya, tahun 2013 U19 betul, di bawah penanganan Indra Syafri juara. Kemudian 2018 U16 di bawah asuhan Fahri Husaini juga juara AFF. Dan sekarang U22 ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena U22 ini baru pertama kali dilaksanakan ya. Sebelumnya dulu pernah tahun 2005 ya, ketika itu Thailand meraih juara, tapi setelah itu tidak pernah diselenggarakan lagi. Ketika itu namanya AFF U23. 2011 pernah ingin digelar lagi tapi di cancel. Waktu itu Indonesia rencananya tuan rumah. Dan sekarang Indonesia berhasil mewujudkan impian untuk pertama kalinya meraih juara. Jadi saya pikir Thailand iya, dengan mengalahkan Thailand dalam situasi di tengah
Indonesia ya, sepak bola Indonesia dalam sorotan. Sorotannya bukan sorotan yang positif, tapi sorotan yang negatif. Terkait dengan adanya dugaan kasus pengaturan skor. Kalau Mbak Lasmi melihat prestasi ini di tengah tadi yang dikatakan adalah bencana PSSI, gimana Mbak Lasmi? Ya pasti tetap bangga ya Mas ya, ini kan kemenangan Indonesia, kemenangan kita semua. Dan memang yang kita inginkan ya itu kemenangan Indonesia gitu kan. Cuma ya memang kok timingnya sedang saat seperti ini. Tapi ya harus kita pisahkan lah ya, mungkin itu prestasi timnas dan kasus ini ya tetap kita harus selesaikan. Mbak Lasmi, kalau misalnya tidak ada mafia dalam tubuh PSSI, pengaturan skor, match fixing, kita bisa berprestasi jauh lebih dari apa yang kita punya sekarang nggak sih Mbak menurut Anda? Kalau menurut saya pasti Mas. Karena ya itu kan seperti kalau yang saya tahu walaupun saya awam ya di sepak bola. Itu adalah penyakit di dalam tubuh sepak bola itu sendiri. Jadi kalau yang saya dengar dari para senior ya memang sebenarnya hal itu tabu di dalam sepak bola gitu. Tapi malah kalau di Indonesia ya menjadi rahasia umum katanya. Memang sudah biasa katanya seperti itu. Bagaimana Anda menilai pelatih Indra Syafri Mbak? Saya pernah ketemu dengan beliau dan saya juga, itu idola saya juga. Saya lihat memang orangnya juga memang bagus, memang tegas kepada pemain. Ya sangat layak sekali untuk membawa pemain timnas kita menjadi juara. Mas Gesit, kalau Anda melihat seandainya tidak ada mafia bola, pengaturan, tidak ada kong kali kong, sepak bola kita tuh saat ini sudah harusnya di level seperti apa Mas? Sebenarnya problemnya memang cukup banyak Mas Asrori. Kalau saat ini kita kemudian menyebut misalnya timnas Indonesia tidak berprestasi karena pengurusnya selalu ribut saja di organisasinya. Kita sekarang disibukkan dengan urusan dugaan pengaturan skor ya, dan kita sudah melihat juga beberapa anggota EXCO kan sudah menjadi tersangka, termasuk juga wakil ketua umum yang sekarang menjadi PLT ketua umum PSSI Pak Joko Driono, itu juga sudah dijadikan tersangka. Bisa ada efeknya, bisa juga tidak ya. Karena kalau kemudian apakah karena exco ini sekarang sedang diperiksa oleh polisi ya, sebagian exco diperiksa polisi, kemudian timnas kita bisa jadi juara. Kalau kita flashback lagi 2018 kan kasus ini belum muncul gitu ya. Tapi U16 kita bisa juara gitu ya. Kalau saya mau kita urut lagi ya, kalau di tingkat pemain junior sebenarnya Indonesia tuh boleh dibilang cukup bagus ya. Talenta-talenta kita ini sangat banyak ya. Yang punya kemampuan bagus ya. Tahun 2013 misalnya ketika Indra Syafri, generasi Evan Dimas ya, sukses meraih juara AFF. Kemudian U16 juga di bawah Fahri Husaini sukses juga meraih juara AFF. Dan sekarang kembali Indra Syafri menunjukkan kemampuannya sebagai pelatih muda yang mampu untuk membawa tim nasional Indonesia meraih juara di AFF. Nah, senior bagaimana? Kan pertanyaannya begitu ya. Kalau kemudian dikait-kaitkan dengan apakah karena ada urusan mafia bola kemudian Indonesia bisa menjadi juara, sebenarnya tidak juga. Cuma memang mungkin masyarakat kemudian melihat bahwa ini loh. Tapi kalau misalnya kita dihadapkan pada situasi yang mungkin kondusif, mungkin prestasinya akan lebih. Betul. Ya, nah, akan lebih. Saya akan nanti coba bertanya kepada Anda berdua, dengan adanya mafia bola ini seberapa jauh sih sebenarnya mempengaruhi kualitas pembinaan, kualitas kompetisi dan juga kualitas pencarian bibit-bibit unggul. Kalau misalnya semuanya bisa diatur dengan menggunakan uang begitu. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Prime.